Jadi gini Bang, janganlah diberangus kebebasan ataupun haknya Bang Ipul nih. Iya. Biarlah dia mencari nafkah dengan caranya sendiri, dengan jiwanya sebagai seorang seniman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. RMA untuk Banua, Keadilan untuk semua. Oke nih Bang, kita nih hari ini nggak punya topik lagi nih. Kita cari pembahasan yang sedang hangat. Menurut Abang Jaki nih, pembahasan apa yang perlu kita kulik hari ini Bang? Menurut kita nih yang lagi heboh nih ya, Iya ya. kebebasannya artis kita yang lagi Saipul Jamil nih, yang lagi heboh ya. Saipul Jamil, yang baru kena teguran kan kemarin. Betul. Kena boykot juga. Tapi kalau saya sih Iya. itu nggak usah untuk ditegur, karena kan usah. dia euforia karena dia kan sudah menjalani masa hukuman gitu Bang. Oke, nggak bisa gitu sih Bang menurut saya. Seharusnya KPI sebagai Komisi Penyiaran Indonesia ini harus meregulasi aturan tentang narapidana atau mantan narapidana yang telah melakukan pelecehan atau pencabulan kepada anak Bang. Apalagi kan coba kita pandang dari sudut pandang korban loh Bang. Iya. Gimana? Sedangkan mentalnya aja belum pulih, Bang Ipul sudah warawiri di televisi Indonesia ini. Belum juga kalau kita lihat kan disambut kayak bak-bak pahlawan gitu Bang Ipul. Padahal kan kalau kita lihat sudut pandang dari korban itu korbannya sendiri, keluarganya. Belum tentulah seperti yang dirasakan Bang Ipul nih. Tadi Bang Ipul kan kelihatan senang banget kan. Padahal itu mantan napi loh Bang. Gini Bang Saipul kan kalau dari segi sosial ya, dari segi sosial kan dia udah permintaan maaf sama korban. Oke. Kalau segi hukumnya kan beliau sudah menjalani masa tahanan beliau untuk hukuman beliau lah sebagai pelaku yang sebelumnya. Oke, tapi kan bisa seperti itu sih Bang. Soalnya Bang Ipul ini bukan lagi narapidana biasa Bang, ini pelecehan anak. Tapi kan beliau sudah menjalani gitu Bang. Oke. Jadi nih ya Bang, menurut saya nih, jangan sampai Bang Ipul itu menerima dua hukuman. Yang pertama kan dia sudah menerima hukuman fisik di dalam bui ini. Sudah menjalani. Yang kedua jangan sampai dia kena sanksi sosial lah di tengah lingkungan masyarakat. Jadi biarlah kebebasan dia dalam yang sudah menjalani masa hukuman. Oke. Jadi gini kan Bang. Coba kalau kita lihat di luar, misalkan kita ambil di Korea aja. Di Korea kan para selebriti di sana yang pernah ataupun sedang melakukan skandal kan itu langsung disetop oleh siaran di TV maupun pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan Bang Ipul ini kan selebriti. Selebriti itu kan mencontohkan yang baik ya kepada pemirsa sekalian. Itu menurut saya nggak etis sih kalau masih ditampilkan seorang mantan narapidana, khususnya pelecehan anak, pencabulan. Jadi nggak ada yang bisa diambil dari sosok dia ini yang telah melakukan skandal ini. Jadi harusnya dari awal sih sudah di-stop, nggak usah di euforia kan bak pahlawan seperti sekarang ini kan baru aja rame ditegur. Kemarin-kemarin kenapa nggak dari kemarin? Jadi gini Bang, janganlah diberangus kebebasan ataupun haknya Bang Ipul nih. Iya. Biarlah dia mencari nafkah dengan caranya sendiri, dengan jiwanya sebagai seorang seniman. Kan agak aneh ataupun lucu ya, seorang seniman nih disuruh narik beca kan lucu. Oke. Jiwanya kan ada di situ ya Bang. Enggak gitu Bang. Ini dalam hal ini kan dalam konteks ini yang kita bahas bukannya KPI memberangus haknya Bang Ipul. Iya, saya ngerti Akan Bang. tetapi kan Bang Ipul ini seorang sosok selebriti. Di mana selebriti itu sebagai panutan kan harusnya bagi masyarakat, di mana warawiri kan beliau di layar kaca televisi Indonesia. Sedangkan Bang Ipul ini adalah pelaku
pelaku dari tindak kekerasan ataupun pencabulan kepada anak. Yang kita lihat kan kita pandangan dari sisi korban. Gimana perasaan korban? Sedangkan korban masih mengalami trauma atau apa lagi tuh yang masih belum pulih normal. Sedangkan Bang Ipul warawiri lagi di layar kaca kita. Ini bukan masalah hak. Jadi KPI di sini bukan memberangus haknya Ipul, Bang Saipul Jamil. Iya. Tapi kan Bang Saipul Jamil itu sebagai contoh dari masyarakat, di mana contoh itu kan harusnya mencerminkan kelakuan yang baik, bukannya yang melakukan tindak pidana, apalagi di situ tindak pidananya kekerasan, di mana ini kan wajar, sangat wajar lah menurut saya. Apabila masyarakat itu melakukan petisi untuk memboikot Bang Saipul Jamil untuk tampil di layar kaca, Bang. Menurut saya kurang pantas sih kalau Bang Ipul ini dimunculkan kembali di layar kaca, sedangkan dia seorang mantan narapidana pelaku pelecehan. Oke, gini Bang, saya luruskan ya. Kita, abang kan itu sebagai etika ya, sebagai public figure ya. Untuk itu kan masa lalunya Bang Saipul. Untuk sekarang kan beliau menjadi lebih baik lagi untuk di hadapan masyarakat. Itu tidak ada yang menjamin Bang beliau lebih baik lagi. Kita kan tidak menistakan atau tidak mendustakan beliau mengulangi kembali kelakuan seperti Itulah itu. Bang, berilah dia kesempatan kan sebagai manusia yang lebih baik lagi. Karena kan sebelumnya Bang Saipul kan sudah meminta maaf kepada pihak korban tentang Kalau masalah hanya ini. maaf aja Bang tidak cukup. Gimana ya nasib korban? Makan. Nasib keluarga beliau yang sudah kena. Gini Bang, pendapat saya, kita kan kembali lagi ke hukum normatif kita nih. Tidak ada larangan untuk kebebasan dalam mengapresiasi jiwa seni tentang public figure kita. Saya bertanya nih Bang, untuk Abang Lana nih ya, Oke. apakah ada regulasi ataupun larangan ataupun aturan-aturan yang dimana tidak memperbolehkan ex narapidana untuk kembali lagi ke layar TV? Apakah ada Bang? Oke. Kalau itu kan menjadi masukan untuk KPI untuk memperbaiki regulasinya ke depan ya kan. Orang-orang seperti Bang Ipul ini kan khususnya mantan narapidana pencabulan anak itu harusnya sih diperbaharui regulasinya. Jangan sampai orang-orang seperti dia ini muncul di layar kaca, depan publik, di media-media. Sedangkan beliau ini bukan contoh yang baik. Buat apa sih Bang Saipul untuk sudah menjalani hukuman, pas sudah keluar masih ada lagi dalam hukuman dalam sosial masyarakat gitu Bang? Bukan masalah itu Bang. Ini masalah kita bukan fokusnya sana kan, kita fokusnya kepada etik Saipul Jamil ini. Saipul Jamil ini seorang mantan narapidana pencabulan anak loh Bang. Sudahlah Bang, itu masa lalu dia. Dia kan sudah berkali-kali nih ke hadapan masyarakat untuk meminta maaf kepada korban. Oke. Tetap menjalin silaturahmi lah kepada korban, dan dia lebih baik lagi untuk menjalani kehidupan. Saya sih tetap baru pegang teguh nih kepada pendapatnya Hen Kelsen tentang normatif hukum. Oke. Selama dia tidak adanya pelanggaran tindak pidana, ya tidak bisa dihukum. Ya, jadi yang kedua nih pendapat saya, KPI juga latah di dalam kebijakannya, yang dimana ex mantan narapidana tidak boleh untuk hadir di layar kaca kita nih. Gimana Bang? Jadi itu saya sepakat, yang kedua dari saya sepakat. Harusnya sih KPI ini memiliki aturan ya yang menjadi dasar buat KPI untuk menghentikan atau tidak memberi ruang kepada figur penjahat seksual ini, seperti Saipul Jamil kan seperti figur penjahat seksual kan. Harusnya orang-orang seperti beliau ini tidak diberi ruang lagi di media Indonesia ini. Bukan cuma di TV, harusnya kan cuma ada mungkin di sinetron, panggung-panggung hiburan lainnya, harusnya tidak diberi ruang lagi lah seperti orang seperti dia ini. Jadi KPI harus membuat regulasi baru nih, memperbaiki regulasi yang sudah ada. Jadi mungkin podcast kita hari ini
menjadi saran ya untuk KPI atau masukan kepada KPI untuk membuat aturan baru atau regulasi yang sudah ada itu kan diperbaiki. Harusnya orang-orang seperti beliau ini jangan lagi lah tampil di layar kaca. Soalnya kan yang nonton televisi kan bukan cuma orang-orang dewasa, tapi juga anak-anak sih ada. Sedangkan hiburan-hiburan yang seperti ini tidak sehat. Itu sih menurut saya. Mungkin cukup sudah pembahasan Oke. kita hari ini tentang membahas Bang Saipul yang lagi fenomenal. Oke. Kita kembalikan lagi kepada para penonton. Bagaimana pendapat para penonton tentang kejadian yang sedang viral ini di layar TV kita ini? Oke, mungkin sekian Bang. Sekian dari kita. Terima kasih buat Bang Agus. Sama Bang. RMA untuk Banua, keadilan untuk semua.